Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngaten. Thalabul ilmi fardhatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wa muslimatin lan wong Islam wadon. Ini berkenaan dengan belajar ilmu agama, thalabul ilmi. Itu oleh Rasulullah dijelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Wa muslimatin, dan muslim perempuan ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama bahwa hadis Nabi ini sebenarnya kalau menurut sanad tidak ada kalimat muslimah. Hanya sampai pada kalimat fardhatun ala kulli muslimin. Tapi ada tambahan muslimatin oleh ulama ini, oleh Al-Muhasyi, itu disebutkan bahwa oleh Al-Alim Ahmad Al-Maihi Asy-Syaibini itu menjelaskan bahwa mu'allif menjelaskan hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ini lebih kepada meriwayatkan dengan menggunakan makna. Karena ketika menyebutkan fardhatun ala kulli muslimin, ini sebenarnya sudah mencakup semua orang Islam. Baik orang Islam itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini istilahnya riwayat dengan makna. Menyebutkan hadis dengan riwayat makna karena kalimat muslimatin itu sejatinya tidak ada dalam riwayat ini. Tapi disebutkan fala'allahu arada riwayat bil makna. Begitu. Arada ngersakaken sapa musannif bil ilmi kelawan ilmu al-mu'arrafi kang di ma'rifataken bil alifi wal lam, al-ilm bukan ilm tanpa al, ini ada alnya. Yang dimaksud ilmu itu adalah apa? Yaitu ilmal amali. Itu ngersakaken ilmal amali ing ilmu ngamal. Alladzi ya ilmul amal huwa kang utawi alladzi ku masyhurul wujubi, itu sudah kuncoro wajibe alal muslimina ing atase wong-wong Islam la ghairuhu ora kok liyane ilmul amal. Jadi maksudnya thalabul ilmi, ilmu yang nantinya akan diamalkan. Jadi kalau Rasulullah menjelaskan bahwa thalabul ilmi, ilmu, mencari ilmu yang diamalkan itu hukumnya wajib. Jadi amalia sehari-hari tentang ibadah kita apa ya, itu semuanya adalah wajib bagi kita seorang muslim. Itu kata mu'allif ini. Wa fi iradil musannifi lan iku tetep ing dalem uliyen neka akan musannif kalam Ibnu Abbas ing dawe Sayyidina Abdullah bin Abbas ba'dal hadis ing dalam sawise hadis iki. Nanti ada kalamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas isyaratun utawi ono isyarah ila zalika maring
mongkono al muradu bil ilmi huwa ilmul amal. Dan nanti untuk menguatkan bahwa dawuhnya atau sabdanya Rasulullah thalabul ilmi faridatun ala muslimin ala kulli muslimin adalah yang dimaksud mencari ilmu yang ilmu itu akan diamalkan, ilmu yang harus diamalkan nanti seperti sholat, ilmunya puasa, ilmunya wudhu, ilmunya apa saja yang berkaitan dengan amaliyah kita itu wajib hukumnya. Dan itu nanti akan dikukuhkan oleh dawuhnya atau kalamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa qala dawu sopal Fudailu Imam Fudail bin Iyad fi ma'nahu ing dalam maknane hadis. Fudail bin Iyad menjelaskan tentang makna hadis thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Kata beliau menurut Imam Fudail bin Iyad itu begini, kullu amalin kana alaika fardhon. Utawi saben-saben amal kana kang ono apa amal alaika ing atase sira iku fardhon fardu fa talabu ilmihi mongko utawi luruh ilmu ngamal alaika ing atase sira fardun iku ya fardu. Wa ma utai perkara lam yakun kang ora ana apa al amalu ngamal bihi kelawan ma'alai kang atas sira fardhon iku fardu iku falaisa mongko ora ana apa talabu ilmihi nuprih atau mencari ilmune ma'alai kang atas sira iku biwajibin wajib. Kalau Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini adalah setiap amal, kata Fudail bin Iyad ini dalam menafsirkan atau memaknai hadis ini. Setiap amal yang bagimu adalah wajib, maka untuk mencari ilmu tentang amal itu hukumnya wajib. Dan setiap amal bagimu yang tidak wajib, maka untuk mencari ilmunya itu juga tidak wajib. Begitu. Jadi hal-hal yang kita sifatnya amaliyah kita wajib bagi kita seperti sholat, puasa, wudhu dan lain-lain yang bersifat wajib ini kepada kita, bagi kita itu hukumnya wajib. Kalau yang tidak wajib berarti mencari ilmunya juga tidak wajib. Oleh karena itu, ulama ahli fikih itu mencetuskan bahwa untuk mencari ilmu khususnya ilmu fikih yang berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari itu ada 3 macam. Yang pertama hukumnya fardu ain. Fardu ain itu mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap individu seorang muslim. Ya, individu setiap muslim. Apapun amalia kita yang sifatnya fardu ain, itu maka mencari ilmunya fardu ain. Contohnya seperti kita berwudu, kita sholat, kita puasa, zakat, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan muamalat jual beli, yang kita akan membutuhkan jual beli, apa saja yang boleh dibeli, yang boleh dijual, terus bagaimana akadnya itu sah apa tidak, ini semuanya wajib kita mencari ilmu tentang itu. Begitu juga bagi orang yang mau menikah. Orang yang mau menikah maka harus tahu bagaimana hukum atau tata cara berkenaan dengan masalah nikah. Itu juga wajib. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu harus kita ketahui, yang kita ini amalia setiap hari, maka hukum mencari ilmunya itu wajib. Yang kedua, kalau di atas itu maka hukumnya fardu kifayah. Jadi di atas fardu ain itu ada lagi fardu kifayah sampai pada derajat mufti, sampai alim betul yang menjadi rujukan bagi siapapun yang membutuhkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Bukan fardu ain, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya
Kalau misalkan satu daerah ini tidak ada orang yang alim yang bisa menjawab segala macam masalah di masyarakat ini, maka semua satu daerah itu terkena dosa. Kenapa? Karena ini hukumnya fardu kifayah. Lain dengan yang tadi, kalau yang tadi itu hukumnya fardu ain, karena setiap individu mau tidak mau harus melakukan sholat, menjalankan sholat, wudhu dan lain-lain, maka itu hukumnya fardu ain. Di luar itu, di atas itu sampai pada derajat ifta, derajat mufti, maka itu hukumnya fardu kifayah. Kalau masih hebat lagi, masih ke atas lagi, bukan hanya derajat mufti, tapi sampai nantinya lebih dari itu, maka hukumnya sunnah. Mencari ilmunya adalah hukumnya sunnah, bukan fardu kifayah atau fardu ain. Oleh karena itu, Al-Imam Fudail bin Iyad ini menjelaskan bahwa setiap amalan yang kita wajib melakukannya, maka untuk mencari ilmu supaya sah, tahu sah dan tidaknya amalan itu kita wajib. Dan amalan yang tidak wajib bagi kita, maka mencari ilmunya juga tidak wajib, kata beliau. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, kafaka min ilmiddin, nyukupi ing sliramu min ilmiddin saking ilmu agama, ay syariati tegese ilmu syariat. Apa sing nyukupi antarifa yen to ngerteni sira ma ing perkara la ya sau kang ora ngamot apa maka ing la ya sau kang ora ngemot ka ing sira apa jahluhu bodohnya atau tidak tahu sesuatu itu mak ai mala budalaka tegese perkara la buda kang tan kena ora laka kadhe sira apa mim ma'rifatihi saking ngerteni ma uli ngerteni fi iqamati mafruudatiddin ing dalam jumenengaken pira-pira perkara kang den fardhuaken agama. Nah, kalau menurut sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan cukup bagimu dari masalah ilmu syariat adalah engkau mengetahui sesuatu yang tidak boleh kita ini tidak tahu. Artinya kita harus tahu. Tidak mungkin atau tidak boleh kita tidak tahu. Harus kita tahu. Wajib kita tahu. Dalam hal untuk melaksanakan atau menegakkan sesuatu yang difardukan atau diwajibkan oleh syariat agama. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi kalau kita mau tidak mau harus mengetahui sesuatu yang kita tidak mungkin atau tidak boleh tidak mengetahui. Harus mengetahui. Maka sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat agama kepada kita, kepada kita itu wajib hukumnya. Ilmunya sholat, ilmunya wudhu, ilmunya membatalkan wudhu, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya haji, itu semuanya kita harus mengetahuinya. Karena mau tidak mau kita akan melakukan itu. Kalau tidak tahu ilmunya, maka ilmunya itu tidak sah. Kalau ada orang kok mengamalkan sesuatu, beribadah, tapi dia tidak tahu ilmunya, maka amalnya itu, ibadahnya itu mardu, ditolak. Maka harus tahu bagaimana caranya mengetahui ilmu itu. Wa yakfi lan cukup fi dzalika ing dalem mengkono iqamat fardhu mafruudatiddin apa ma'rifatu ahkamiha ngerteni pira-pira hukume mafruudatiddin. Sifate ahkamnya az-zahirati kang jelas kang cetha welo-welo kang zahir. Wala yajibulan ora wajib apa ma'rifatu daqaiqiha ngerteni lembut-lembute ahkam. Nah, oleh karena tadi kita harus mengetahui apa yang wajib bagi kita dan wajib mengetahui atau belajar sesuatu yang bersifat wajib bagi kita, maka yang wajib untuk diketahui adalah hukum-hukum yang zahir,
Sedangkan hukum yang terlalu dalam itu enggak wajib bagi kita. Yang wajib hanya sesuatu yang zahir. Lalu apa saja yang zahir dan apa yang batin ini? Contohnya. Sehingga kita bisa membedakan. Yang wajib bagi kita untuk belajar, untuk mengetahui, berilmu, itu apa saja. Kalau tadi dijelaskan tentang yang zahir-zahir. Kalau yang daqa'iq, yang terlalu dalam, yang susah-susah itu enggak. Artinya Rasulullah SAW dalam syariat ini, syariat Rasulullah itu siapapun pasti bisa. Tidak mungkin ada seseorang yang tidak bisa melakukan syariat Islam, tidak ada. Pasti bisa semua. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita untuk mengetahui adalah hukum-hukum yang zahir. Apa saja hukum yang zahir? Dijelaskan fa zahiratu tawi hukum sing zahir iku nahwu ta'allumi kalimatay syahadati. Iku kaya sepadane ngerteni dua kalimat syahadah. Wa fahmi ma'nahuma lan memahami maknane kalimatay syahadah. Uliye faham bihaitu yadzimu kelawan sekirane mantep opo i'tiqaduhu i'tiqade wong mukallaf bidzalika kelawan mengkono-mengkono kalimat syahadah kabeh az-zahirati ila akhirih walau antaklidin senajan uliye paham saking jalan atut taklid. Yang pertama, ilmu yang zahir yang harus kita ketahui wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum ini. Tidak boleh tidak. Kalau nggak tahu dosa, kalau beramal dan tidak tahu hukumnya, nanti amalnya nggak diterima. Amalnya mardud. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Maka dalam suatu amal itu harus ada ilmunya. Yaitu ilmu yang zahir seperti kita memahami belajar kalimat syahadat dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini. Kita belajar memahami apa artinya dua syahadat itu. Yang sekira ketika kita tahu, maka iktikad kita, keyakinan kita itu menjadi mantap. Tidak timbul keraguan dalam hati. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah ini untuk dua kalimat syahadat itu cukup kita bisa mengerti maknanya yang sekira sampai hati kita, iktikad kita, keyakinan kita itu menjadi mantap, tidak was-was, tidak ragu-ragu. Walaupun kita pahamnya itu bukan dari kepahaman sendiri yang ditimbulkan dari pemikiran sendiri. Artinya kita taklid. Ngikuti satu imam siapa. Imam ahli sunnati wal jamaah misalnya. Maka itu wajib bagi kita. Oh ini artinya begini. Kita belajar memahami maknanya, artinya itu wajib bagi kita. Ini contohnya yang pertama. Contoh yang kedua, wa ta'allumi wajibati toharoti. Lan belajari wajib-wajibnya toharoh. Ketika kita berwudu, ketika kita mandi, ketika kita menghilangkan najis, itu semuanya kita harus tahu ilmunya. Kita harus belajar. Wudu itu bagaimana? Yang membatalkan wudu itu bagaimana? Sholat itu bagaimana? Bagaimana sholatnya batal, apa sah? Nah, semuanya ini. Terus ada najis bagaimana? Apakah najis mukhaffafa, apa mughalladha, apa mutawasithah? Terus bagaimana cara menghilangkannya, mensucikannya? Nah ini semuanya ilmu-ilmu yang seperti ini wajib hukumnya untuk dipelajari. Wa sholati ilmu sholat, wa ta'allumi shaumi dan belajar ilmu puasa. Puasa juga harus tahu apakah puasanya sah, bagaimana tata caranya puasa. Syarat-syaratnya puasa, bagaimana puasa yang sah, yang tidak sah, yang bagus, yang tidak bagus itu bagaimana. Nyatane bi'an ya lama gambare yen to ngerteni sapa mukallaf anna waqtahu
ngerteni ing temen setune waktune saum puasa iku minal fajri awit saking pletheke fajar ila ghurubi syamsi tumeka surupe srengenge. Ini yang harus diketahui. Misalkan dalam hal puasa, maka yang harus diketahui maka bahwa puasa itu adalah waktunya mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Wa annal wajibah dan teman setune yang kang wajib fi ing dalam shaum iku an-niyatu niat. Wal imsaku lan ngeker anil muftirati saking pira-pira perkara kang batalaken poso nyatane min aklin. Saking mangan wa jima'in lan jima' wa nahwihima lan sepadane akal wa jima'. Juga harus mengetahui bahwa puasa mulai dari fajar sampai ghurubis syams, terbitnya terbenamnya matahari, yang wajib dilakukan di situ adalah niat, tabyitun niat, niatnya dari malam hari. Kemudian setelah niat di siang hari itu mulai fajar sampai terbenamnya matahari tidak boleh apa-apa, harus mencegah dirinya dari sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, seperti jima, hubungan suami istri dan lain-lain. Itu yang harus dipelajari. Bagaimana apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa itu harus tahu supaya puasanya sah. Ini wajib mengetahui ilmu-ilmu yang seperti itu. Wa anna dzalika lan teman setuhune imsak anil muftirat iku yastamiru langgeng terus menerus ila ru'yatil hilali tumeka ru'yatil hilal ningali hilal bulan apa sabit au tamamil iddati utawa sempurnane hitungan wilangan. Ini semua tadi dalam berpuasa itu harus tahu bagaimana, kapan atau apa yang dilakukan ketika berpuasa dan sampai kapan. Sampai kapan? Sampai hari raya nanti itu harus tahu semuanya supaya apa yang dilakukan dalam hal berpuasa itu sah. Nanti terakhir sampai ru'yatil hilal atau tamamil iddah. Apa sempurnanya bilangan Ramadan. Itu nanti ada Ramadan itu 29 hari apa 30 hari menyempurnakan bulan Ramadan. Itu dalam berpuasa bulan Ramadan yang kayak sekarang ini. Ini wajib hukumnya. Ya, wajib. Kalau artinya wajib itu kalau tidak belajar ini dosa. Karena ini sifatnya wajib untuk amaliyah kita sehari-hari. Kalau kita ngamal nggak tahu ilmunya, maka amalnya itu tidak diterima, mardudun. Amal bi'ai bghari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi amal itu kalau nggak ada ilmunya maka amalnya itu tertolak, maka harus belajar. Itu contoh yang kedua dan sampai puasa. Wa ta'allumi wajibati ma. Lan belajar atau ngerteni belajar perkara-perkara wajib perkara lazim kang wajib apa ma ing mukallaf nyatane minaz zakati. Dan mempelajari kewajiban-kewajiban yang wajib baginya dari misal zakat. Bagaimana zakat, kapan wajibnya, mulainya kapan, terus apa saja yang harus dizakati, sampai kapan hitungannya, berapa yang harus dizakati, dan berapa kategori harta yang sampai dizakati. Itu harus tahu semuanya. Wa ta'allumi kaifiyatil haji, lagi juga belajari tata carane haji, bagaimana tata cara haji. Idza azima ing dalem marikalane nejo sapa mukallaf ala fi'li ing atase nglakoni haji. Kalau mau haji juga harus tahu ilmunya haji itu bagaimana. Jangan sampai haji malah bingung nggak ada ilmunya. Karena ini sifatnya wajib. Bi an ya'lam ba gambare yen to ngerteni sapa mukallaf arkanahu ing pira-pira rukune haji wa wajibatihi lan wajib-wajibe haji. Nah ini kalau mau haji juga harus tahu ilmunya. Mana yang rukun haji, mana yang wajibatu haji. Karena beda kalau haji itu ada rukun, ada wajibat, terus ada mandubat atau mustahabat.
Nah, jadi beda, itu harus tahu kalau rukun itu yang bagaimana, terus yang wajibat itu bagaimana. Karena bahaya kalau nggak tahu. Nanti misalnya itu semestinya rukun, ternyata tidak dilakukan, maka bahaya itu apa namanya? Hajinya tidak sah. Maka harus tahu ilmunya haji, mana yang rukun, mana yang wajibat, itu harus tahu kalau mau haji. Semua itu harus belajar supaya tahu ilmunya haji. Nah, ini semuanya kategori ilmu-ilmu yang zahir, yang harus dan wajib bagi kita untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Kalau tidak kita dosa dan amal kita tidak diterima. Itu yang zahir. Wadaki kotu utawi hukum-hukum sing lembut, sing dalem, iku nahuma lau asmaro. Iku sepadane masalah lamun uwoh apa nakhlun wit kurma au karmun utawa wit anggur marota ini uwoh kelawan rong ambalan fi amin ing dalam tahun wahidin kang siji min annahu ngerteni saking teman setuhune apa iku jenengane nakhl wal karm itu la tudammu iku ora den kumpulaken apa ihdahuma salah sijine nakhl wal karam ilal ukhra maring tanaman liyane maring liyane fi nisabi zakati ing dalam nisabe zakat. Ini termasuk yang dakik. Tidak wajib diketahui. Seumpama begini, ada kebun korma atau kebun anggur. Ini kok 1 tahun, dalam 1 tahun berbuah 2 kali. Apakah wajibnya itu zar'ul am 1 tahun? Itu berarti nanti kalau 2 kali digabung jadi 1. Maksudnya berarti kalau 1 tahun berbuah 2 kali. Apakah itu nanti digabungkan jadi 1 atau tidak digabungkan jadi 1? Berarti zar'ul am. Hitung misalkan panen yang pertama ini dalam 1 tahun. Panen yang pertama itu bulan ke-8, bulan ke-6. Misalnya bulan ke-6 mendapatkan 1 ton. Kemudian setelah 6 bulan lagi itu panen lagi mendapatkan 1 ton lagi, berarti kan 2 ton. Apakah ini digabung berarti zakatnya itu nanti jadi 2 ton itu, dari 2 ton itu harus dikeluarkan, apa tidak digabung masing-masing sendiri-sendiri misalnya. Maka ini masalah dakikoh. Nah, apa nisabnya itu tergantung apa? Diambilnya dari 1 ton yang pertama atau digabung jadi 2 ton itu baru hitungan nisabnya. Ini masalah dakikoh, nggak harus diketahui, nggak harus wajib. Nah, ini hanya perlu ditanyakan, yang tahu masalah ini nantinya adalah mereka-mereka yang sampai pada derajat mufti. Nah, ini maka tidak wajib hukumnya. Cukup bagi kita mengetahui adalah hukum-hukum yang zahir. Nah ini. Qala dawu wa qala lan dawu sintel ana ulama pira-pira ulama rahimahullahu taala. Beberapa ulama berkata begini. Man sholla jahilan, man utawi sapane wong iku sholat sapa man tingkah anane man jahilan hale bodoh, ora ngerti kaifiyat, ora ngerti bi kaifiyatil wudu'i kelawan cara-carane wudu. Wa sholat lan ora ngerti cara-carane salat, lam tasihha mongko ora sah apa salathu salate man. Wa fi nuskhatin iku tetap ing dalam sebagian nuskha ibadatu utawi kalimat ibadatu, bukan salatnya saya tapi ibadahnya. Wa in sodafa senajan metui atau nyocoki ai wafaqa tegese nyocoki apa salate iku mau atau wudune utawa salate as-sihhata ing sehat ing sihah wasah fihi ma ing dalam wudu dan salat. Kenapa enggak sah li fawati syartihima krono pote syarat-syarate salat lan wudu? Li annal ilma krono teman setuhune ngawerwi atau ngilmu bila ibadati kelawan ibadah min wuduin saking wudu wa sholatin wa nahwihima
syartun iku dadi syarat fi sihhatiha ing dalam sae ibadah. Wa matantafalan ing dalam kapan-kapan sepi apa syartu syarat intafa mongko sepi apa al masyrutu perkara kang disyarati. Lah ini sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang sholat tapi dia itu nggak tahu tata caranya sholat, tata caranya wudhu, wes pokoknya penting sholat, nggak tahu caranya wudhu, caranya sholat penting. Walaupun ketika melakukan wudhu, melakukan sholat, ternyata memang benar seperti itu tata caranya, cocok. Gitu. Kalau sholatnya seperti itu ya berarti sah istilahnya. Maka sholat yang seperti itu, sholatnya tidak sah, wudhunya juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yaitu mengetahui tentang apa yang dilakukan dari ibadahnya. Mau wudhu berarti harus tahu ilmu wudhunya. Mau sholat berarti harus tahu ilmunya sholat. Kalau tidak tahu berarti tidak memenuhi syarat. Itu maksudnya. Maka harus tahu dulu bagaimana wudhu, bagaimana sholat. Walaupun wudhu dan sholat ternyata betul tuh sama. Cocok. Seperti yang memenuhi syarat seperti. Tapi hakikatnya dia sendiri tidak tahu apa sholatnya itu benar atau tidak. Istilahnya. Nggak tahu hukumnya. Nggak tahu tata caranya. Maka sholatnya tetap tidak sah. Meskipun sholatnya itu cocok dengan sesuai dengan seandainya memenuhi syarat-syaratnya. Tetap sholatnya tidak sah. Nah, oleh karena itu wa matantafas syartu intafal masyrutu. Kalau memang mengetahui apa yang dilakukan, tata caranya wudhu, tata caranya sholat itu wajib syarat bagi orang yang melakukan wudhu dan orang yang melakukan sholat, kok tidak tahu, maka berarti sama saja wudhunya enggak dianggap, sholatnya juga enggak dianggap. Karena mengetahui atau punya ilmu untuk melakukan bagaimana tata caranya wudhu, bagaimana tata caranya sholat, itu adalah syarat. Kalau tidak tahu berarti tidak memenuhi syarat. Meskipun yang dilakukan pas ternyata benar, itu enggak dianggap yang dilakukan. Karena untuk mengetahui atau punya ilmu tentang itu adalah sebagai syarat. Kalau tidak tahu berarti tidak memenuhi syarat. Ini kata para ulama dijelaskan begitu. Wa qala dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tawi sapane wong iku yurid ngrasakaken sinten Allah Gusti Allah khair bihi kelawan man khairon ing kebagusan yufaqih mongko aweh kepahaman atau mahamaken sinten Allah ing man fiddin ing dalam babakane masalah agama. Rawahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Nih, salah satu hadis yang harus kita perhatikan dan cermati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah ilmu ini, ilmu fikih khususnya. Beliau menjelaskan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik. Kalau orang itu dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memberikan kefahaman bagi dirinya tentang masalah agama. Artinya kalau orang itu paham tentang agama, berarti orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Kalau Allah menghendaki baik, maka dia akan memahamkan dia dalam urusan agama. Punya ilmu tentang agama, mengetahui tentang bagaimana tata caranya sholat, tata caranya wudhu, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana transaksi jual beli dan lain-lainnya, semuanya, haji, semuanya. Dia akan paham hal-hal yang seperti itu karena dikehendaki baik oleh Allah. Ya, kita mudah-mudahan dikehendaki baik oleh Allah sehingga kita bisa paham tentang ilmu agama, paham atau jelas kita punya ilmu bagaimana
amaliyah kita, sholat kita, wudhu kita, puasa kita, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Ya. Karena penting, kalau nggak ada ilmu nggak paham itu tadi, amalnya tidak sah. Maka sejatinya belajar itu hukumnya wajib. Tidak ada alasan, wah saya nggak tahu begini-begini loh. Jangan nggak tahu, sekarang ulama itu banyak. Kiai-kiai banyak, ustadz-ustadz banyak. Bahkan di internet itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang hal-hal seperti itu. Hanya perlu waspada saja. Tapi yang jelas, untuk belajar itu terbentang lebar. Banyak sekali ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang terjun bebas untuk mengajari tentang bagaimana wajib, bagaimana sunnah, bagaimana apa yang harus kita ketahui tentang ilmu agama. Karena itu berkaitan dengan kewajiban kita. Maka sejatinya ulama, ustadz, kiai itu kalau mengajarkan hal-hal yang seperti ini, mestinya kita harus dukung. Harus dukung. Kenapa? Sejatinya mereka itu membantu agar kita lepas dari dosa. Supaya ibadah kita ini sah. Supaya ibadah kita ini benar. Maka ulama itu perannya di situ, ustadz-ustadz itu perannya di situ. Makanya harus tahu, sejatinya mereka meringankan beban kita. Makanya harus disyukuri, harus disupport, harus dibantu. Bagaimana ininya supaya bisa berkembang, masyarakat bisa terpantaukan, mengetahui tentang bagaimana yang wajib, mana yang tidak, mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Itu semuanya dipelajari dan dijelaskan oleh para ulama. Karena ini tadi, kalau kita mau dikehendaki oleh Allah, dikersakan oleh Allah, baik, maka kita akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Wa qala andahu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'ubidallah. Ora den sembah sinten Allah Gusti Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji afdhula kang luwih utama min fikhin katimbang fikih. Paham fid dini ing dalem masalah agama. Kata Rasulullah, tidak ada Allah disembah dengan sesuatu yang paling afdol kecuali atau daripada mengetahui tentang ilmu agama. Jadi kalau kita istilahnya tahu untuk ilmu agama, itu artinya sama saja dengan kita beribadah. Allah itu paling utama beribadah kita kepada Allah yaitu dengan mengetahui ilmu agama. Kalau kita tahu tentang ilmu fikih, ilmu agama, tentang bagaimana sah-sahnya sholat itu tadi, sah-sahnya puasa itu tadi, itu yang paling afdol kata Rasulullah. Ma'ubidallah bisyai'in afdolan min fikhin fiddin. Jadi hakikatnya kita belajar fikih itu adalah sebagai ibadah yang paling utama. Wala faqihun dan yaktine utawi faqih, orang yang ahli fikih. Wahidun kang siji asyaddu luwi abot luwi berat ala syaitoni ngatasé setan min alfi abidin katimbang 1000 ahli ibadah. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Kata Rasulullah juga, orang fakih satu, orang ahli fikih, tahu hukum agama satu, ya, hukum fikih maksudnya. Satu saja orang. Itu sangat berat dari setan, lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ini imbangannya itu begini, kalau orang ahli fikih itu satu, itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak ahli fikih maksudnya. Hanya senangnya ibadah, aja sholat, tetapi fikihnya itu kacau, fikihnya itu kurang. Maka bagi setan itu lebih berat yang ahli fikih itu satu daripada 1000. Makanya cerita-cerita banyak sekali di kitab-kitab itu. Ada salah seorang tidur di dalam masjid.
tidur di dalam masjid, kemudian ada orang sholat, di sampingnya ada orang sedang tidur, tiba-tiba ada ibrit datang mau menggoda, mau masuk masjid menggoda orang yang sedang sholat. Setelah dilihatnya di sebelahnya ada orang faqih, orang ahli fikih. Maka si ibrit ini yang mau menggoda orang yang sedang sholat nggak berani masuk masjid karena takut orang yang sedang tidur di masjid itu bangun, akhirnya gagal total misinya ifrit itu. Lalu saat itu Rasulullah SAW datang, lewat di situ menemui ifrit itu. Loh, ifrit kamu kok di sini? Iya, saya mau masuk ke dalam mau menggoda orang yang sedang sholat itu, tapi ternyata di sampingnya ada orang yang sedang tidur, orang yang faqih. Saya nggak berani, takut bangun, maka saya nggak berani masuk. Saya nunggu di sini supaya orang yang sedang tidur itu tidak ada. Setelah ketemu, kemudian dicancang itu, diikat oleh Rasulullah di luar si ibritnya. Itulah ini satu tanda bahwa orang yang ahli fikih itu memang paling ditakuti oleh setan karena susah untuk digoda. Kenapa? Karena tahu hukum-hukumnya, tahu bagaimana yang dari setan, makna yang bukan dari setan. Ini pentingnya ilmu. Makanya wala faqihun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Banyak kalau hanya sekedar ibadah saja tapi tidak faqih, itu mudah untuk digoda setan, itu sangat mudah sekali. Malah buat mainan ibadahnya, buat mainan para setan-setan. Ini sudah. Nanti kita masuk ini pada kaidah al-iman. Qawaidul iman utawi piro-piro pondasi atau kaidahnya iman. Karena nanti ada kita sebelum memasuki pada ilmu fikih itu harus tahu juga untuk masuk ke masalah keimanan. Masalah keimanan. Masalah keimanan. Karena kalau kita tahu fikih tapi keimanannya nggak ada, ini lebih bahaya lagi nanti karena sejatinya belum iman. Utawi lafadz qaidah iku jam'u qaidatin, jama'il lafadz qaidah. La wahya utawi qaidah iku qadiyatun kulliyatun. Ini dalam qadiyah kuliah dalam ilmu mantik ini. Jadi kalau misalnya qadiyah kuliah itu ya seperti misalnya sifatul kamal wajibatun lillahi. Sifat kamal itu wajib bagi Allah. Atau al-ibadah muhtajatun linniyah. Ibadah itu membutuhkan niat. Maka itu qadiyah kuliah. Artinya qadiyah kuliah itu qadiyah yang tersusun dari maudhu' dan mahmul. Atau dari mubtada dan khobar. Nah, itu namanya qadiyah kuliah dalam istilah mantik ya. Kalau kita mau memperdalam ilmu mantik ya bisa ada fan khusus tentang ilmu mantik. Qadiyatun itu qadiyah, kulliyatun kang bangsa kuliah. Qadiyah kuliah yuta'arrafu kang dingerteni. Min ga saking qadiyah kuliah opo ahkamu juz'iyatiha, piro-piro hukum juz-juz'e qadiyah kuliah. Jadi kaidah itu, jadi kalau kaidah itu merupakan jumlah atau jumlah qadiyah kuliah. Dengan qadiyah kuliah itu bisa diketahui juz-juznya. Kayak tadi sifatul kamal wajibatun lillah atau al ibadah niat muhtajatun linniyah. Jadi semuanya yang tersusun dari mubtada khobar itu disebut dengan qadiyah kuliah atau maudhu' dan mahmul dalam istilah mantiknya, maka disebut dengan qadiyah kuliah. Yaitu kita bisa mengetahui juz-juznya itu. Juz-juznya namanya kaidah imaniyah. Qaidatul iman. Nah,
Wal imanu utawi iman, tadi kan ada kaidah. Wal imanu utawi iman niku tasdiku, tasdik beneraken bikulli maklawan sakabehane perkara ulima kang den kawruhi apa ma bidururati. Bikulli maklawan perkara ulima kang den kawruhi bidururati kelawan pasti jengleh-jengleh apa sing dikawruhi maji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maji Rasuli rawe tau datengnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kelawan huma min indillahi saking ngersane Allah. Nah, ini kalau iman itu tasdik. Iman itu tasdik. Membenarkan dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Ini namanya iman. Jadi apa saja yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah, kita membenarkannya. Kita membenarkannya dengan hati. Betul-betul kita ini meyakini dan membenarkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kalau enggak seperti itu, contoh gampang sekali. Kalau misalnya ya kita percaya kalau sholat itu ya wajib, itu maklum bidururah. Sholat itu wajib. Bahwa sholat itu ya perintahnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan tata cara yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kita membenarkan bahwa sholat ya seperti itu. Ada rukuknya, ada takbirnya, ada ininya. Ini baru kita namanya iman. Bukan kemudian sholat cukup di dada atau di hati. Ini harus dipertanyakan karena berbeda. Kalau yang namanya iman itu membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat, pokoknya syariat lah gitu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya tasdik saja itu sebenarnya tidak cukup. Jadi karena yang dimaksud oleh tasdik itu hatinya itu membenarkan. Selain membenarkan juga taslim aslinya itu. Jadi kalau tasdik itu maksudnya adalah al-qabul wa taslim. Membenarkan itu artinya apa? Kita menerima. Ketika kita menerima, kemudian taslim, kita pasrah. Bukan hanya sekedar menerima saja, tidak. Atau membenarkan saja, tidak. Tetapi di hati kita ini menerima dan pasrah. Kalau perintahnya agama begini, ya sudah begini. Nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu dipertanyakan lagi. Salat itu wajib, ya udah. Karena itu salat wajib, ya kita harus nurut, kita harus ikut. Zakat itu wajib, ya karena zakat itu wajib, maka kita ngikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Oh ini haram, nggak boleh. Kata Rasulullah nggak boleh. Ini larangan-larangan agama juga melarang ini. Maka kita sami'na wa ata'na. Ini namanya iman. Jadi iman yang dimaksud adalah al-qabul wa taslim. Kita menerima dan pasrah. Kalau itu memang keputusan agama. Gitu. Salah satu diantaranya kalau misalkan orang melanggar, adanya kisos, ya. Adanya kisos, misalnya orang membunuh dengan sengaja, pembunuhan berencana istilahnya. Maka hukumnya adalah dibunuh lagi, misalnya. Maka kalau orang yang beriman pasti pasrah. Ini adalah hukuman Allah, maka saya serahkan. Mau dihukum mati ya saya serahkan karena pasrah ini saya taat kepada hukum Allah, yaitu kisos. Misalnya harus potong tangan karena dia mengambil sesuatu. Lah, maka iman itu bagaimana perannya? Kita menerima, wah saya telah ini ya, waliyadzubillah, mengambil barang yang barang itu sudah mencapai 1 nisab, memenuhi syarat untuk dipotong tangan karena sembrono itu ngambil dari sesuai dengan persyaratan yang ada di fikih misalnya. Ya harus sami'na wa ata'na. Jadi zina juga sama. Ada hukumannya zina, maka sami'na wa ata'na waliyadzubillah. Makanya dahulu zaman Rasulullah itu ada orang perempuan berzina.
Tapi perempuan ini memang Masya Allah imannya tebal sekali. Dia zinanya muhsan, soalnya dia sudah pernah nikah. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang dan mengakui, ya Rasulullah, zina itu. Dijawab oleh Rasulullah, la'allaki fa'alti kita wa kita. Barangkali kamu hanya melakukan begini-begini saja, enggak sampai zina. La ya Rasulullah, zina itu katanya. Wat fa'altu. Saya telah melakukan zina sampai ditawar-tawar oleh Rasulullah, dihela-hela supaya bagaimana gitu. Untuk meyakinkan, barangkali kamu cuma begini-begini saja, enggak sampai zina. Kata orang perempuan itu, enggak, saya berzina ya Rasulullah. Oh kalau begitu, apa yang kamu maksud? Saya pengen dihukum, saya pasrah dengan hukuman Allah. Saya ingin diterima tobat saya pengen dihukum sesuai dengan hukuman Allah, saya ingin bertobat supaya tobat saya diterima oleh Allah. Karena saya sudah pernah nikah, kemudian pernah zina, berarti kan zinanya zina muhsan dan hukumannya adalah dirajam. Maka saya pasrah untuk dihukum rajam. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk merajam. Setelah ditawarkan, ditanya-tanya sampai 3 kali bahwa barangkali tidak sampai zina, paling begini-begini doang. Ternyata pengakuannya itu zina. Pengakuannya ini mengherankan. Karena dia ingin bertobat, pasrah, mengikuti dan menerima hukuman Allah, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan pasrah. Ketika melanggar seperti itu dan harus dihukum hukum rajam, maka dia menyerahkan diri, rela, saya bertobat, dengan dirajam saya pasrah mau dihukum, mudah-mudahan berharap saya diterima tobatnya. Setelah diperintah oleh Rasulullah seperti tadi, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merajam si anak perempuan ini. Akhirnya perempuan itu dirajam sampai meninggal. Setelah itu bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau wusi'at taubatu hadil mar'ah, lawasi'at sab'ina min ahlil Madinah." Kalau seandainya seorang perempuan ini yang tobat tadi yang dirajam, ini tobatnya dibagi kepada 70 orang ahli Madinah, maka cukup. Artinya apa? Memang benar-benar inilah orang yang beriman, orang-orang yang benar taubat, berserah diri, pasrah dengan hukuman Allah, menerima apa saja yang menjadi ketentuan hukum syariat agama. Akhirnya taubatnya diterima sampai dijelaskan oleh Rasulullah. Seandainya taubatnya perempuan ini dibagi untuk atau kepada 70 orang dari ahli Madinah, maka cukup baginya. Akhirnya jadi husnul khotimah ini. Maka intinya bahwa iman itu adalah kita menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah dan taslim, kita pasrah serah diri. Kalau memang ketentuannya seperti itu, ya sami'na wa ata'na. Kalau kita berkewajiban zakat, ya kita sami'na wa ata'na. Kita berkewajiban puasa, ya kita sami'na wa ata'na. Begitu. Aturan-aturan syariat kita ikuti, kita sami'na wa ata'na. Nerima, pasrah apa adanya. Ini yang dimaksud dengan iman. Wala yu'tabaru. Wala yu'tabaru ora dianggap apa iman illa ma'at talaffuzi kejaba sertane nglafadzaken bi syahadatene kelawan syahadat loro minal qadiri saking wong kang kuwasa atau iso bisa mengucapkan syahadaten. Nih. Jadi iman kalau tadi adalah di hatinya itu tasdik, yaitu menerima dan pasrah dari hatinya. Maka itu saja di hati tok itu tidak cukup, tidak dianggap istilahnya. Tidak dianggap iman. Kecuali kalau sampai diucapkan syahadah. Meskipun jadi contohnya begini, kalau orang hatinya itu sudah tasdik, sudah qabul wa taslim, hatinya sudah menyerahkan diri, menerima dan pasrah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari min indillah, dari Allah. Tapi cuma di hati aja, di hatinya apa, di lisannya itu nggak ada, nggak diucapkan istilahnya, hanya dari hati. Itu nggak cukup.
Artinya nggak cukup bagaimana? Di hukum dunia, hukum zahirnya dia masih tetap dilakukan bukan orang mukmin. Kita nggak tahu apakah benar dia orang mukmin atau tidak karena kan sifatnya hati. Kalau hati yang tahu dianya sendiri, maka tidak cukup hanya di hati, harus diucapkan, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lah ini baru dia dihitung atau dianggap dia seorang muslim, seorang mukmin. Nah, sekarang kalau misalnya dia lisannya mengucapkan syahadaten, tapi hatinya tidak misalnya, tetap kita hukumi sebagai seorang muslim, seorang mukmin zahirnya. Kalau batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dahulu zaman Nabi itu disebut dengan orang-orang munafik, hanya lisannya doang. Ketika bertemu dengan Nabi mengatakan saya beriman, percaya kepada Nabi. Beriman kepada Nabi, tapi di hatinya enggak. Kalau balik sama teman-temannya, ya, pada temannya lagi, dia mengingkari. Tapi tetap secara hukum Islam, secara hukum zahir, dia diperlakukan seperti orang Islam, orang mukmin. Itu. Jadi beda dengan yang pertama. Yang pertama itu imannya hanya di hati saja, tidak diucapkan. Maka kita tidak tahu dia tetap di dunia, maka diperlakukan bukan seperti orang mukmin, bukan seorang muslim. Tuh. Tapi kalau cuman lisannya saja, hatinya tidak, kita perlakukan seperti orang mukmin, orang muslim, segi zahirnya, batinnya kita serahkan kepada Allah. Oleh karena itu, seorang mukmin harus mengucapkan dengan lisannya syahadatin, kemudian hatinya itu dibarengi dengan al-qabul wat taslim. Kalau dua-duanya lisannya oke dan hatinya oke, maka itu dia disebut muslim mukmin sejati. Jadi zahir batinnya itu mukmin muslim. Nah, itu tadi qawaidul iman. Iman bihi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah imannya iku saminatun nanti qaidatul itu mubtada, khabari durung ono. Lah ini khabarnya samaniyatun itu ada 5, ada 8. Kaidah iman itu ada 8. Yajibu kang wajib alal abdi ngatasé kawula apa an ya'lama yen to ngerteni sapa abad ing samania biqalbihi kelawan atine abad. Kaidah iman itu kata beliau ini ada 8. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada kaidahnya yaitu 8. Kaidah tadi sudah disebutkan, kaidah yaitu qadhiyah kulliyah. Qadhiyah kulliyah yang dengan qadhiyah kulliyah itu kita bisa mengetahui hukum-hukum juz-juznya. Itu tadi. Itu namanya kaidah. Maka ada 9. Ada 8. 8 ini sebenarnya bukan 8 ya, karena pembagian daripada sifat sifatullah al-wajib, sifatuhu al-wajib. Itu kan ada 20. Perinciannya ada ilmu ma'ani, sifat ma'ani itu ada 7. Terus ada sifat nafsiyah 1, kemudian sifat silbiyah ada 5, kemudian ada sifat ma'nawiyah ada 7. Jadi komplit ada 20, hasilnya itu. Jadi kaidah-kaidah ini yang harus kita pahami dan harus kita pegangi dengan lisan dan hati kita, yaitu pertama ada 8. Yang semestinya ini ada 7 sebenarnya, ini 7. Tapi ini disebutkan 8, nanti ada ureanya. 8 ini karena sifat baqa itu termasuk sifat silbiyah sebenarnya, bukan sifat ma'nawiyah. Nanti dijelaskan insyaallah biidznillah ta'ala. Ini ada 8 yang harus diketahui oleh kita, yaitu ada 8, hati kita harus mengetahuinya. Lamma kana awwal wajibin al-abdi ma'rifatallahi ta'ala, ing dalam semangsane ana apa awal wajibin kawitane wajib, perkara apa sing wajib alal abdi ngatasé kawula iku ma'rifatallahi ngawruhi Allah ta'ala syara'a mongko tumandang
Sinten al musannifu musannif tandang iku yatakallamu dawuh sapa musannif alat tisofi ngatasé sifat-sifate Allah, persipatane Allah taala, persipatan bisifati kelan biro-biro sifat as-samaniyati kang 8. Jadi karena yang wajib bagi kita itu pertama-tama yang harus diketahui oleh seorang hamba, oleh kita semua seorang muslim adalah mengetahui Allah, ya. Maka musonif ini, pengarang kitab ini menjelaskan pertama-tama yang harus diketahui adalah sifat-sifat Allah itu tadi yang ada 8 harus diketahui, yang disebut dengan sifat makna ma'ani. Nanti ada penjelasan yang tadi, yang satu itu bakin itu adalah sifat silbiyah sebenarnya, tapi masuk kategori ini karena diikutkan sifat maknawiyah. Tapi kalau proses perinciannya adalah 7 sifat maknawiyah. Kemudian silbiyat itu ada 5, kemudian sifat ma'ani itu ada 7. Jadi semuanya itu adalah ada 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam lebih ini, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut kembali tentang pembahasan awal wajibin, sesuatu pertama kali yang wajib bagi kita umat Islam, umat mukmin, apa saja yang wajib, dan ini sifatnya wajib, tidak boleh tidak, kita harus tahu. Kalau tidak tahu dosa. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali karena waktunya sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita kaji ini bermanfaat, berbarokah, diberi kemanfaatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, dan diberi kita ini futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu manfaat, ilmu yang barokah untuk kita semuanya, keturunan kita, anak-anak kita semuanya, kawan-kawan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.